Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Xiao Yan melihat ke tempat lubang hitam itu menghilang, ekspresinya dingin saat dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak disangka bahwa upaya gabungan dari 3 klan dan aliansi Sky Mansion tidak dapat menahan klan Hun agar tidak kabur. Sangat disayangkan, mereka masih berhasil melarikan diri. Lei Ying dan yang lainnya mengatupkan gigi dengan ketidakpuasan saat mereka melihat ke tempat lubang hitam menghilang. Tidak disangka bahwa bahkan 3 klan besar dan aliansi Sky Mansion bergabung tidak dapat melenyapkan klan Hun. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun jauh melebihi apa yang kita ketahui tentang mereka di masa lalu. Ekspresi Yan Jin sangat serius. Dari sudut pandang tertentu klan Hun saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh satu faksi sendirian, bahkan klan Gu tidak dapat melakukannya. Justru karena inilah bahaya yang dia rasakan di dalam hatinya meningkat. Jika ketiga klan tidak bekerja sama, kemungkinan mereka akan dihabisi oleh klan Hun satu persatu. Nasib mereka sepertinya tidak berbeda dengan klan Yao Ling dan Xi. Klan Hun telah bersembunyi terlalu dalam selama tahun-tahun ini. Bu Yuan memiliki wajah yang juga sangat serius saat dia berkata, mereka selalu berpikir bahwa meskipun klan Gu tidak dapat mengalahkan klan Hun dengan kekuatannya, klan Gu setidaknya harus setara dengan klan Hun dalam hal kekuatan. Namun kenyataan kejam hari ini telah memberitahu mereka bahwa klan Gu benar-benar bukan tandingan klan Hun. Hun Tiandi benar ketika klan Xiao dikalahkan saat itu, tidak ada faksi di benua ini yang bisa bertarung dengan mereka. Sayangnya kebenaran ini adalah sesuatu yang hanya kita sadari saat ini. Bu Yuan menghela nafas, dia juga merasakan penyesalan di dalam hatinya. Jika klan Xiao masih ada, klan Hun kemungkinan besar tidak akan berani memulai perang ini terlepas dari seberapa berani itu. Lei Ying dan yang lainnya tertawa getir setelah mendengar kata-kata ini. Agak terlambat untuk membicarakan hal ini sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan terdiam sejenak sebelum dia akhirnya bertanya. Mata semua orang tertuju pada Gu Yuan setelah mereka mendengar ini. Gu Yuan terdiam sejenak dan akhirnya dia berkata, klan Hun telah mendapatkan semua tusi Ancient God Jade. Setelah mereka pulih kemungkinan mereka akan menyatukan batu giok kuno dan mempelajari lokasi rumah dewa kuno. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengamati klan Hun dengan cermat. Jika salah satu dari mereka bergerak, kita akan diam-diam mengikuti mereka sampai lokasi di mana rumah dewa kuno berada. Jika itu memata-matai mereka, aku takut klan Hun akan lolos dan kabur dari kita. Pada saat kita menemukannya, kemungkinan mereka telah memasuki rumah dewa kuno. Budak mengerutkan kening dan berkata, ini adalah spesialisasi klan Hun. Mereka tidak terdeteksi saat klan Hun diam-diam menghancurkan klan Ling Xi dan klan Yao. Kali ini aku secara pribadi yang akan mengamati mereka. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengerti pentingnya masalah ini. Jika klan Hun berhasil membuka mansion dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Doudi, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Di mata Doudi asli yang disebut pasukan aliansi bagaikan semut di mata seorang Doudi. Semua orang akhirnya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain melakukan apa yang dikatakan Gu Yuan. Pasti akan ada pertempuran besar begitu mereka mencapai lokasi rumah dewa kuno. Kali ini bahkan jika kita bertarung sampai banyak yang gugur, kita tidak boleh membiarkan klan Hun mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ekspresi Gu Yuan serius saat dia berbicara. Semua orang mengangguk. Mereka mengerti bahwa jika mereka gagal dalam pertempuran selanjutnya, nasib mereka akan sama dengan 3 klan lainnya. Untuk mempertahankan garis keturunan klan mereka, mereka harus bertarung mati-matian terlepas dari harga mahal yang harus mereka bayar. Pemenang bertahan sementara yang kalah akan binasa. Seluruh pasukan tetap berada di aliansi Sky Mansion selama periode waktu ini dan dengan ketat mengamati tindakan klan Hun. Selain itu aku merasa bahwa kita harus mengambil kesempatan dalam periode waktu ini untuk menghancurkan lokasi semua markas aula jiwa yang bertindak sebagai cakar klan Hun di Central Plains. Xiao Yan membuka mulutnya dan berkata setelah membuat keputusan. Aku setuju dengan itu, mungkin inilah waktunya untuk menghancurkan tumor ini sepenuhnya. Lei Ying dan yang lainnya merenung sejenak setelah mendengar ini. Kilatan tajam melintas di mata mereka. Mereka sangat menyadari tindakan aula jiwa selama tahun-tahun ini. Faksi ini telah mengumpulkan jiwa dari semua tempat. Dari kelihatannya sekarang tampaknya kebangkitan generasi ahli klan Hun yang lebih tua seperti Hun Yuantian yang seharusnya sudah lama meninggal, ada hubungannya dengan ini.
Kalau begitu mari kita bawa pasukan aliansi ini ke tempat aliansi Sky Mansion. Tempat itu berdiri di Central Plains dan kami akan dapat memantau setiap tindakan klan Hun. Bu Yuan tidak keberatan, itu juga akan memudahkan untuk memantau klan Hun. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, setelah itu dia menoleh ke arah Yao Chen dan berkata, "Guru, aku akan menyerahkan masalah pasukan kepadamu." "Itu tidak masalah, aliansi mungkin kurang dalam banyak hal tetapi kami memiliki banyak ruang, seharusnya tidak menjadi masalah bagi orang-orang ini untuk tinggal di sana." Yao Chen membelai janggutnya dan tertawa. "Selain itu, posisi pemimpin aliansi Sky Mansion telah dialihkan kepadamu sebelum tentara berangkat. Kau paling cocok dariku untuk mengambil posisi ini sekarang." Xiaoyan terkejut, dia melihat senyum di wajah Yao Chen dan mengangguk tanpa daya. Saat ini aliansi menjadi lebih kuat itu memang membutuhkan pemimpin aliansi yang kuat. Yao Chen mungkin memiliki reputasi yang diperlukan tetapi dia sedikit kurang dalam hal kekuatan. Membiarkan Xiaoyan mengambil posisi kemungkinan akan semakin menstabilkan aliansi. Xiaoyan sekali lagi meninggalkan beberapa instruksi untuk Yao Chen dan sisanya sebelum dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Kailin dan Suner. Dia dengan lembut berkata, "Kalian berdua harus mengikutiku." Xiaoyan bergegas menuju gunung yang jauh setelah kata-katanya terdengar. Kailin dan Suner juga memahaminya setelah melihat ini. Wajah mereka menjadi sedikit memerah. Mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. Hati mereka yang tidak menunjukkan rasa takut di hadapan pasukan besar sebenarnya mulai merasa sedikit cemas. Kedua wanita itu dengan cepat melirik satu sama lain seolah-olah mereka saling mendukung. Setelah itu mereka mengatupkan gigi putih mereka dengan lembut dan mengikuti. Sosok Xiaoyan mendarat di sebuah gunung di kejauhan. Beberapa ahli dari aliansi di gunung dengan cepat berdiri setelah mereka melihat kedatangannya. Mereka membungkuk dan menyambutnya. Rasa hormat dan ketakutan memenuhi wajah mereka. "Ketua aliansi, aku telah merepotkan semua orang." Xiaoyan melambaikan tangannya dan dengan cepat berjalan menuju Xiao Zhan yang dijaga oleh semua orang. Dia membungkuk dengan hormat dan dengan lembut bertanya, "Ayah, apa kamu baik-baik saja?" Xiao Zhan memandangi pemuda ganteng di depannya ini yang tangannya sepertinya memiliki kekuatan untuk melawan surga. Matanya sekali lagi menjadi lembab, kebanggaan dan kelegaan memenuhi hatinya. Meskipun dia berada dalam jarak yang sangat jauh sebelumnya, dia juga dengan jelas melihat gempa bumi hasil dari pertempuran besar sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan selama pertempuran besar telah menyebabkan dia menjadi bersemangat dan senang. Selama tahun-tahun yang dia habiskan di klan Hun, dia jelas mengerti betapa menakutkannya klan Hun, namun bahkan lawan yang begitu menakutkan tampaknya telah menderita luka serius di tangan putra bungsunya ini. "Yan kau sudah dewasa." Tangan besar Xiao Zhan yang kasar menepuk bahu Xiaoyan, kembali ke masa lalu ketika semua orang mengira bahwa mantan jenius klan Xiao ini akan menjadi sama sekali tidak berguna. Hanya dia dengan keras kepala percaya bahwa pemuda itu suatu hari akan melambung ke langit. Beberapa dekade kemudian pemuda yang tidak berguna di kota Wutang saat itu, sudah berdiri di puncak benua ini. Xiaoyan tanpa sadar merasakan sakit hati karena selama bertahun-tahun ayahnya mengalami penderitaan. Dia dengan paksa tersenyum dan perlahan-lahan memindahkan tubuhnya ke hadapan dua sosok cantik, yang menyebabkan segala sesuatu di dunia ini menjadi pucat dibandingkan dengan sosok anggun tersebut. "Paman Xiao, apakah kamu masih ingat Sun Er?" Wajah Sun Er sedikit memerah saat dia membungkuk dengan anggun dan berbisik. Keterkejutan melintas di wajah Xiao Zhan, saat melihat wanita seperti peri cantik di depannya. Akhirnya dia teringat pada wanita muda paling cerdas dan misterius dari klan Xiao saat itu. Sukacita segera melonjak di wajahnya. Ini adalah menantu perempuan yang paling memuaskan menurut pendapatnya saat itu. Namun status yang terakhir ini membuatnya mengerti bahwa itu hanyalah angan-angan di benaknya. Dia bahkan sering memukul kepala Xiaoyan karena ini, menyuruhnya untuk tidak terlalu dalam dengan Sun Er. "Ayah Sun Er saat ini adalah anggota klan Xiao kita." Xiaoyan mendekati ayahnya dan berkata sambil tertawa. "Anak nakal, kau benar-benar tidak mengecewakan ayahmu." Wajah tua Xiao Zhan mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa setelah mendengar ini. Dia sangat bangga dengan putranya itu. Wajah Sun Er menjadi merah karena malu setelah mendengar percakapan keduanya. Wajahnya cemerlang dan memikat, seolah-olah madu akan kehilangan jati dirinya karena kalah manis dengan wajah Sun Er. "Siapa ini?" Xiao Zhan senang sesaat sebelum matanya tiba-tiba menatap Kailin di samping, yang diam-diam berdiri di salah satu sudut dengan penampilan layaknya penyihir yang menggoda. Namun wajah cantiknya yang awalnya dingin telah menjadi jauh lebih tenang dan lembut. Itu juga menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit tercengang. "Ini juga menantu perempuanmu Kailin." Ekspresi Xiaoyan sedikit tidak wajar. Dia terbatuk kering dan berbicara dengan suara rendah.
Wajah Xiao Zhan berkedut sedikit, dia diam-diam memberi Xiao Yan jempol, kebanggaan semakin meluap kepada putra bungsunya itu. Ayah kamu seharusnya juga pernah mendengar tentang Kailin, dia punya nama lain yang disebut Ratu Medusa, Xiao Yan tertawa. Pikiran Xiao Zhan sedikit gemetar saat mendengar nama ini yang dulu sangat dia kenal, meskipun dia saat ini telah melihat banyak ahli. Hatinya masih memiliki kengerian yang tersisa terhadap Ratu Medusa ini, yang reputasinya yang ganas terkenal di seluruh kekaisaran Jia masa saat itu. Bagaimanapun ini adalah nama yang tidak ada yang berani menyebutkannya di kekaisaran Jia masa saat itu, namun dia tidak menyangka bahwa Ratu Medusa ini yang telah menakuti seluruh kekaisaran Jia Ma dan beberapa kerajaan tetangga, sebenarnya juga akan menjadi menantu perempuannya. Paman Xiao itu semua sudah berlalu, paman bisa memanggilku Kailin. Kailin tersenyum manis, dia segera memelototi Xiao Yan dengan dingin dan diam-diam memperingatkannya untuk tidak membicarakan masalah di masa lalu. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum menghadapi peringatan Kailin, setelah itu dia melihat ke arah Xiao Zhan dan tersenyum berkata, "Ayah, ayo kita kembali ke aliansi Sky Mansion dulu, cucumu juga sedang menunggumu di sana, pada saat itu aku juga akan memanggil kakak laki-laki pertama kedua, keluarga kita akan bisa bersatu kembali." Cucu perempuan? Xiao Zhan melebarkan mulutnya, berbagai emosi langsung muncul di hatinya, anak kecil ini bukankah dia sedikit terlalu efisien? Setelah tentara aliansi mundur kembali ke aliansi Sky Mansion, seluruh Central Plains tidak diragukan lagi berubah menjadi keributan. Tiga klan kuno yang hebat dan penguasa Central Plains aliansi Sky Mansion, tentara aliansi ini sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menggambarkannya dengan kata-kata, setiap faksi akan berubah menjadi debu di bawah kekuatan pasukan ini. Kejutan ini yang menyebabkan semua orang panik, tidak berlangsung lama sebelum berita pertempuran habis-habisan antara pasukan aliansi dan klan Hun tersebar. Bagaimanapun pertempuran besar antara pasukan aliansi dan klan Hun di Burial Mountain benar-benar terlalu mengguncang, tidak mungkin perang besar semacam itu tidak menarik perhatian, oleh karena itu saat pertempuran besar berakhir dan pasukan aliansi mundur, berita tentang pertempuran mulai menyebar ke setiap sudut Central Plains. Beberapa faksi yang memiliki konflik dengan aliansi Sky Mansion diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar bahwa target pasukan aliansi adalah klan Hun, namun segera setelah itu, mereka bisa merasakan badai yang paling mengerikan dalam 1000 tahun akan segera menyapu Central Plains dengan indera tajam mereka. Badai ini akan menjadi sangat intens, ini akan menjadi jauh lebih buruk daripada perang lainnya di masa lalu. Banyak faksi mulai merasa tidak nyaman menghadapi badai yang akan segera terjadi ini. Pertarungan antara keberadaan yang menakutkan kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran yang sangat mengerikan di Central Plains. Ini jelas merupakan bahaya yang tidak bisa dianggap remeh untuk faksi yang tinggal di Central Plains. Oleh karenanya faksi-faksi itu yang terletak di dekat aliansi Sky Mansion, semuanya buru-buru meninggalkan tanah mereka setelah pasukan aliansi mendirikan kemah di aliansi Sky Mansion. Mereka takut akan mengalami serangan yang tidak disengaja ketika pertempuran dimulai yang akan mengakibatkan nasib yang menyedihkan.